Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to my channel. Yuk cari tahu. Oke Sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi kepada Sobat sekalian sebuah informasi terkait alur pendaftaran P3K yang lebih validnya ya, atau lebih jelasnya kayak gimana. Oke Sobat sekalian, sebelum lanjut ke inti dari video ini, gimana sih penjelasan lengkapnya? Alangkah baiknya Sobat sekalian bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya Sobat sekalian. Oke, kita mulai Sobat sekalian. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui diagram atau gambar seperti ini terkait alur pendaftaran yang lengkapnya, silakan langsung akses ke bagian guru p3k.kemendikbud.go.id seperti ini. Ini langsung dari websitenya guru P3K Sobat sekalian ya. Di situ nanti ada tampilannya kayak gini. PPPK Guru atau P3K Guru, di bawahnya itu ada rekrutmen guru P3K. Daftar seleksi P3K Guru yang ketika diklik akan diarahkan langsung ke halaman SSCISN. Terus ada perubahan pengumuman. Ini Sobat sekalian juga bisa baca-baca atau bisa download suratnya ya. Oke. Kemudian ada pengumuman seleksi P3K Guru. Kemudian kita bisa geser lagi sedikit ke bawah. Kita dijelaskan juga apa itu P3K Guru. Nah, P3K Guru adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ketika kita geser sedikit, muncullah ini ya. Seleksi ya, informasi alur seleksi. Nah, di sini sangat jelas sama teman-teman. Jadi alur seleksinya di sini sangat jelas. Mulai dari yang pertama, siapa aja sih yang bisa mendaftar di sini? Dijelasin di sini adalah guru honorer di sekolah negeri. Ini prioritas pertama. Terus honorer tenaga THK 2 ya. Kemudian ada yang ketiga, guru honorer di sekolah swasta serta lulusan PPG. Nah, guru honorer 1, 2, 3 ini harus masuk ke sistem atau database-nya Dapodik Sobat sekalian. Kalau nggak masuk, nggak bisa daftar ya. Bahkan seperti yang kita udah ketahui, yang mengajar di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama pun yang sudah masuk ke namanya Simpatika itu nggak bisa daftar di sini Sobat sekalian. Nah, nanti mereka berempat ini bisa melakukan pendaftaran ya Sobat ya. Nah, ketika melakukan pendaftaran nanti ada yang bisa langsung memilih formasi atau nggak bisa. Nah, apabila sudah verifikasi kualifikasi pendidikan yang ada di info.gtk.kemendikbud.go.id atau intinya masuk database Kemendikbudristek ya, seperti nanti verbal ijazah yaitu berupa NPTK sama kualifikasi baik S1 maupun D4. Apabila sudah verifikasi kualifikasi, dia bisa langsung pilih formasi Sobat. Namun apabila belum verifikasi kualifikasi, itu nanti harus ibaratnya verbal kualifikasi S1 pada lembar info GTK. Jadi silakan akses info.gtk.kemendikbud.go.id dulu Sobat sekalian. Selanjutnya Sobat sekalian silakan masuk di sini ya apabila ingin melakukan verifikasi tadi, yaitu info.gtk.go.id. Kemudian enter, maka akan muncul kayak gini. Login info GTK seperti ini ya, autentifikasi penggunaan Dapodik. Ada dua, login langsung ke GTK atau login menggunakan SSO. Bisa diklik salah satunya. Silakan masukkan akunnya masing-masing Sobat sekalian ya.
Kemudian sobat, apabila sudah berhasil verbal kualifikasi, maka ini udah dianggap sudah verbal kayak gini dua-duanya ya, maka akan bisa akses formasi. Jadi yang bisa akses formasi ini sesuai database Kemendikbudristek. Nanti formasi itu berdasarkan linearitas sobat sekalian, yaitu kualifikasinya S1 atau D4. Terus ada jenis sertifikasi Permendikbud, kemudian formasi mata pelajaran. Nah, di situ juga nanti ada NIK untuk mendapatkan NUPTK, terus tempat tanggal lahir, terus NUPTK menjadi NRG ya atau sertifikasi. Nah, apabila sudah milih formasi yang ada seperti yang ada di CASN sobat sekalian itu akan mengalami tahap ini. Ini pertama diprioritaskan untuk orang 1 dan 2, yaitu guru honorer sekolah negeri sama guru honorer THK 2. Nah, guru honorer 1 dan 2 ini, yang ini maksudnya sobat, ini masuk ke tahap pertama ya. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik tapi di sekolah negeri, sama guru honorer THK 2 di sekolah negeri juga sobat. Nah, mereka ini yang bisa ibaratnya ngisi formasi terlebih dahulu karena mereka ini yang bisa tes terlebih dahulu. Kemudian tidak lulus tes pertama, mereka bisa memilih formasi lagi seperti yang ada di CASN. Kemudian nanti mereka ini gabung dengan orang 3 sama 4 ikut tes yang kedua. Jadi tes kedua ini udah diisi oleh orang 1, 2, 3, dan 4, maksudnya guru honorer sekolah negeri yang pertama nggak lulus, sama honorer THK 2 yang nggak lulus tes. Kalau udah lulus tes aman jadi prioritas pertama itu yang menang itu guru honorer sekolah negeri sama honorer THK 2. Nah, kemudian di tes kedua kan udah 4 orang ya, mereka rebutan kursi yang masih ada ibaratnya gitu. Apabila mereka juga ini nggak lolos, maka mereka bisa pilih formasi lagi. Jadi 4 orang itu bersaing, maksudnya 4 kategori ya. Jadi 4 orang itu bersaing untuk ikut tes yang ketiga. Tapi kalau dari tes pertama tadi udah bisa memilih, jadi aman. Udah ibaratnya udah apa ya? Pokoknya yang saat ini lulus ya udah aman gitu aja. Sisanya nanti kursi yang kosong direbutkan lagi sama orang 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kategori ini yang bisa. Jadi kalau untuk sekolah yang ada di naungan Kementerian Agama nggak bisa melakukan sampai tahap ini ya. Jadi ini sangat detail sobat. Nanti sisanya mereka itu akan ngisi formasi yang kosong. Jadi mereka berempat ini pasti akan lolosnya sobat sekalian. Karena seandainya pun nggak pasti akan ngisi formasi yang kosong gitu. Jadi sangat beruntung guru yang ngajar di sekolah negeri sama honorer THK 2. Mereka diprioritaskan di tes pertama sobat. Jadi mereka akan tetap masuk ke saring duluan. Walaupun nggak masuk pun nanti terakhir ngisi formasi kosong. Jadi intinya tesnya itu pasti akan lulus juga kalau melihat dari ini. Oke sobat sekalian, jadi segitu ya alur detailnya ngisi atau mengikuti P3K ini. Mulai siapa aja yang bisa masuk seperti honorer sekolah negeri, honorer THK 2, guru honorer sekolah swasta, sama lulusan PPG. Oke sobat sekalian, mudah-mudahan info ini menambah wawasan sobat sekalian dan bisa membantu apa yang mengganjal pertanyaan sobat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.